Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita di Bertiga TV. Nah, kali ini kita berada di alun-alun Kota Sumedang. Nah, alun-alun ini tepat di belakang kita sudah ada monumen bersejarah, yaitu Monumen Lingga. Monumen Lingga ini diresmikan pada tahun 1922 untuk menghargai bupati, yaitu Arya Suryatmaja. Bukan begitu, Om? Iya. Jadi Monumen Lingga ini dibangun sebagai prakarsa ya, mengenang jasa-jasa bupati pada saat itu, Bupati Kabupaten Sumedang, ya, yaitu Pangeran Surya Atmaja. Nah, Pangeran Arya Suryatmaja ini adalah sosok yang sangat berarti bagi masyarakat atau warga Kabupaten Sumedang pada saat itu, dari bidang ekonomi, pertanian, pendidikan. Nah, pada saat peresmian ini dihadiri oleh pejabat dari Belanda, yaitu Mr. Der Vlok, ya, Mr. Der Vlok, dan dihadiri juga oleh Dalem Adipati Arya Kusumadilaga, di mana masa jabatannya pada tahun 1919 sampai 1937. Dibangunlah Monumen Lingga ini, karena Monumen Lingga ini diresmikan atau dibangun 1 tahun sesudah meninggalnya Pangeran Arya Suryatmaja. Pada saat diresmikan ini ada ritual khusus, yaitu memandikannya secara berkeliling dari 4 sumber mata angin yang berbeda oleh airnya itu. Ya, dan saya rasakan juga sih pada saat itu memang sangat berkabung ya di sini. Ini sangat ya kebayang juga gitu bagaimana berjasanya sosok Pangeran Arya Suryatmaja ini. Dan di dalam ini digunakan untuk menyimpan benda bersejarah dan dokumen bersejarah. Nah, setelah dibangun ini dipindahkan ke Museum Prabu Gesan Ulun itu. Ya, atau mungkin disebutnya kalau sekarang itu Keraton Sumedang ya. Nah, di Keraton Sumedang Larang itu ya. Iya, Keraton Sumedang Larang. Jadi struktur bangunannya ini ada perlambang sakti juga. Perlambang sakti itu kan di atas itu kayak kubah masjid ya. Iya. Nah, kubah masjid ini sebagai pelambang yang kuat bahwa sepintar-pintarnya manusia, sesempurna-sempurnanya manusia, tetap yang paling sempurna itu adalah Allah. Ini diperlambang saktikan oleh Dalem Adipati Arya Kusumadilaga. Nah, itu. Dan pada saat pembangunan ini, pemerintah itu mengutus Suma untuk membangun ini, dan Ki Suma itu meminta 50 pemuda untuk membantunya, dan salah satunya juga Ki Suma ini meminta profesor untuk arsitektur untuk membangun monumen ini. Dan memang yang pada saat itu ketika peresmian banyak dihadiri dari bangsawan Belanda, ya, terus pribumi apalagi gitu. Jadi memang banyak yang menghadiri gitu. Nah, kenapa kita bahas tentang Monumen Lingga ini yang tepatnya di alun-alun Sumedang? Karena kita akan menguak sejarah dari peninggalan Belanda, makam-makam keramat yang ada di Sumedang. Gitu ya? Iya, mungkin seperti itu. Mungkin nanti kita selanjutnya akan menguak tentang sejarah Kota Sumedang dan Kerajaan Sumedang Larang. Mungkin seperti itu ya intinya. Dan mungkin kalian kalau pingin tahu, ya ikutin aja terus bersama kita. Oke? Kuda naonnya kuda kaula atuh.
Oke cuy, nah hari ini kita udah ada di peninggalan sejarah Belanda. Salah satunya adalah benteng. Benteng peninggalan sejarah Belanda ini dibangun pada tahun 1914 sampai 1918. Nah benteng ini dipergunakan untuk salah satunya pemantauan, gudang misiu, dan peristirahatan para perwira. Begitu kan? Ya, jadi ini untuk pos penjagaan ya, karena ini kan pertama pintu masuk ya. Ya, pos penjagaan. Jadi lokasi benteng ini ada di daerah Gadung ya. Gunung Gadung. Pasir aja. Gitu. Jadi setiap ruangan juga berbeda fungsi ya. Seperti yang di belakang kita ini fungsinya sebagai pos penjagaan tadi, dan seperti biasa juga kita ditemani oleh sama Acong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin survei jadi kayaknya nggak kaget lokasinya. Kalau saya pribadi kaget ya, karena ya Mungkin gimana Acong? gimana dari Ketemu segi malam ini, kok kemarin survei siang ya? Beda sih awalnya ya. Beda Ya. kayak kemarin. apa yang Acong rasakan dari segi aura Acong? Ya biasa gitulah. Kalau yang saya rasain sih auranya lebih kuat ya, Iya. lebih apa ya, mencekram gitu, Berontak. greget gitu. Langsung aja panggilin lagi satu lagi, ada ibu kita, Ibu kita Kartini. ibu kita Kartini, Teya, silakan. Silakan. Aduh. Waalaikumsalam. Sebelah sini aja teh. Boleh. Nah, gitu aja. Gimana teteh? Apanya? Pertama masuk itu di gapura kecil itu. Nggak masuk gapura aja itu hawanya udah, kalau secara manusiawi mungkin gerah ya. Ya, tapi ini gerahnya beda ya. Iya. Gerahnya beda. Ya mungkin karena kita juga harus mengakui di balik kita manusia biasa juga ada makhluk Ada astral makhluk juga. lain. Betul. Apalagi ini peninggalan sejarah zaman dulu gitu kan. Oke, mungkin ini emang agak beda ini ya. Ini hawa manusianya beda. Ya mungkin kita langsung lanjut aja perjalanan. Ya, Ya, kita boleh. lanjutkan, aman ya. Aman Insya gitu Allah, ya. aman ya. Insya Allah. Ikutin aja. Oke cuy, mungkin kita lanjutin ke benteng selanjutnya. Ruangan selanjutnya. Ruangan selanjutnya, ikutin aja. Assalamualaikum. Udah. Jalannya juga walaupun ada bebatuannya tapi rapih, Sudah terawat lah. sudah terawat. Dan memang diharuskan seperti ini. Jadi ada pelestariannya gitu. Pelestarian peninggalan Belanda. Oh ini tempat penyimpanan senjata ini ya? Iya. Yang ruangan. Nah, ini. dan ini salah satu ada juga ini untuk saluran air. Ini saluran air, ya saluran air. Udah ya, salah satunya. tertutup Ya, tanah. karena udah sudah tertutup tanah untuk sekarang. Karena dulu ini katanya jadi benteng ini tuh sebagai pusat pemantauan. Sebelah sana memantau Palasari ya, benteng Palasari. Sebelah sana sebagai pemantauan hutan dari ancaman-ancaman musuh. Jadi berarti secara tidak langsung mungkin dulunya ini tuh tinggi ya, dataran Ya, tinggi. ini dataran tinggi, Oh, lebih dataran tinggi. Dan ini ruangan yang kedua, dan katanya tadi menurut informasi tempat penyimpanan ini ya, Senjata. Dari kontur bangunannya tetap berdiri kokoh ya. Dari tekstur bentengnya set. Kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Masuk aja ke dalam. Ya, masuk aja ke dalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Seperti ini. Mungkin seperti ini kondisi ruangannya. Ada juga cerobong asap. Ini cerobong asap. Sebagian besar sih masih sama, masih sama kayak dari struktur bangunannya, kayak bangunan-bangunan yang udah kita kunjungi sebelumnya. Memang seperti ini. Bentuknya juga sama ya. Seperti ini. Jadi memang itu adalah ciri khas dari Belanda atau gimana?
Dan tapi aura yang dirasakan ruangan pertama sama kedua ini berbeda. Apa yang dirasain mungkin? Entah kenapa, mungkin karena ini jarang didiami mungkin oleh prajurit, karena ini tempat penyimpanan senjata. Walaupun memang ada beberapa prajurit yang masih ada di sini. Ini sih ya, kalau dilihat ke belakang, ya. Jadi emang si tentara Belanda itu jadi dibarengi sama orang-orang kita juga. Jadi nggak cuma hanya tentara. Nah, dan pada saat pembangunan ini yang gua lihat sih ya untuk ke belakang, jadi emang ada campur tangannya orang kita. Jadi ini dibangun oleh orang kita. Ya, sebenarnya bukan. Jadi gini, pada saat itu ketika ini beroperasi, memang warga sekitar pun dipekerjakan. Ya, dipekerjakan ya. Tetapi tidak dipaksa. Ada apanya ya namanya? Upahnya lah. Iya, cuman tidak sesuai. Cuman walaupun tidak sesuai. Mungkin dari Teteh gimana Teh? Aura di sini masih biasa ya, Ya, dibandingkan dari yang yang pertama. sebelumnya ya. Ya. Cuman emang di sini juga ada penjaganya. Cuman kita nggak bisa untuk nge-expose ya. Ya. Oke, lanjut lagi. Kita lanjut ke ruangan yang terakhir ini ya. Ya, ruangan terakhir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ini makin ke dalam lagi. Ya, makin ke bawah. Posisinya makin ke bawah lagi. Ini karena kan menurut dari informasinya ini dulu terendam sama bukan terendam ya, terkubur kan? Ya, ini menurut Terkubur, emang menurut informasi Ini masih ada bekas-bekasnya. Ini bekas apa ya? Lingkaran diri. Ini kayaknya lingkaran buat ini kan sebagai tempat penyimpanan senjata yang besar itu yang mengarah ke kota. Di sini. Ini kayaknya mungkin dulunya itu kayak rel gitu. lebih berdiri ini sih mungkin ya. Iya. Ini ke bawah. Lebih jangkung. Iya, lebih jangkung, lebih tinggi. Jangkung karena ini ada ininya. Dan ini sebelum dirawat dan emang urus diurus ya. Ini tuh emang tertimbun tanah sampai segini nih. Kurang lebih sampai segini. Dan mungkin ada upaya dari pemerintah sekitar untuk melestarikan peninggalan bersejarah. Digalilah. Cocok ya. Kita Ininya tuh. Hanya saja mengkhawatirkan banget ya, cagar budaya kenapa mesti ada tulisan-tulisan seperti ini. kebanyakan Tolong seperti dong dijaga, dilestarikan cagar budaya kita itu. Ya, kebanyakan seperti ini Teh dari kita pertama kali kan. Iya, memang. Pasti ya banyak yang kayak gini gitu. Oh, ini agak condong kayak gini, landa ini buat ini ya. senjata Mungkin itu bazooka atau kepala apa iya gitu. kepala senjata. Kepala senjata. Luar biasa. Mungkin kita bisa masukin ruangan ini. Ruangan apa ya? Ini agak dalam ini. Tempat Peluru mungkin. peluru. Peluru ini ada ruangan juga di sini. Kita mau coba untuk masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sangat kecil. Ini panjangnya lumayan, cuman 3 meter. tingginya ini kayaknya orang-orang zaman dulu mungkin nggak kayak gini ya, lebih tinggi mungkin, atau mungkin ini malah kayaknya untuk ukuran orang-orang dulu ya. Mungkin buat para tentara juga Jadi namanya tempat persembunyian mungkin ya, jadi tidak terlalu. Dan kesini pun bentuknya seperti ini, cuman L segini. Oh, Aja gini. Nah, ruangannya. inilah salah satu untuk pemantauan ke kota. Di sini, jadi si tentara-tentara itu kurang lebih seperti inilah. Iya. Mantau ke kota sambil pegang senjata gitu. Yang senjata. Mungkin gitulah ini. Oke, kami di ruangan terakhir ya, tempat
eksekusi, mungkin eksekusi senjatanya di situ. Sekarang kita mau mungkin pengen tahu juga penunggu dari di sini itu, walaupun dari ruangan pertama sampai terakhir ini kebanyakan dominasinya itu malahan warga pribumi yang saya lihat. Walaupun setiap ruangan itu ada penjaganya prajurit Belanda, tapi sebagian besar dari mereka adalah pribumi. Gitu. Ini kita lebih kedatangannya di luar. Boleh? Ini agak ya. Panasnya. Cantik tuh. Jangan dulu ke atas. Mungkin gimana mungkin melihat penglihatan lain dari Teteh Ya, di sini mungkin sosoknya. aura yang paling hebat itu yang pertama pas penjagaan, Pas pos penjagaan, penjagaan ya. itu. Yang kedua ya yang di sini, karena nggak sembarangan orang itu bisa masuk ke sini gitu loh. Ya, ngerti kan? Iya. Karena satu ini salah satu ruang pemantauan ya. Ya, untuk Yang saya lihat zaman dulunya itu seperti itu. Yang kita lihat seperti itu, karena itu pemantauan untuk ke arah sana. ke arah Sumedang. Terus lagi, ya nggak sembarangan orang pegang mesin-mesinnya kayak gitu kan. Pegang senjata-senjata Malah kayak gitu di sini kan. juga, ya auranya emang cukup bagus. Dari udah kelihatan. Dari ketiga ruangan ini teh yang paling hariwang. Paling hal yang pertama sih. Yang pertama ya? Kalau yang ini alhamdulillah masih baik-baik aja, karena kita juga datang ke sini pamitan. Iya, Baik-baik. Kita Niat hanya kita baik juga. tanpa merusak dan apa ya dibilangnya. Pak, ya kita mah nggak ada tujuan Jelek lah, ada tujuan jelek ya. Iya, Tujuan kita kita di sini hanya membuat menguak sejarah. Sejarah. Iya. Dan mungkin emang kalau misalnya ada yang salah mohon dimaafkan lah ya. Kalau ada informasi tambahan mungkin bisa tulis di kolom komentar ya. Iya. Gitu. Dan selanjutnya juga ada informasi juga. Nanti di atas ya. Ya, mungkin nanti itu di atas. Setelah ini ada informasi kembali dari warga. Udah nggak kuat ya. Padahal saya berdarah dingin. Mungkin, cuy, ada informasi juga dari warga sekitar di sini, ada juga bukan di lingkungan sini tapi dekat-dekat sini ada juga satu makom atau petilasan. Mungkin siapa petilasan itu? Mari ikutin aja. Yo, Rum. Lanjut. Assalamualaikum. Wah, tinggi ya? Bentar. Oh, sebelah sini. Di sini ada tangga. Enggak ada. Ada. Oh. Landai. Hati-hati gitu. Nah, mungkin hati-hati. Nah, seperti inilah Center kamera. dari luar ini pemandangannya. Oh, ini yang tadi dari dalam Ya, kalau dari luar bentuknya mungkin seperti ini. Ini yang tadi dari dalam. Oke, berarti Yang ke lubang sebelah sana. cerobong. Serobong ini yang buat ini ya? Iya. Buat apa? Yang bisa ditungtung. Kalau bahasa itu Yang fungsional. Yang ronda. Oh, ini agak lumayan landai ya? Ke atas Ini nih. aman? Jalannya sini. Barangkali. Nah, ini yang dimaksud dengan terobong ya? Cerobong. Karena kan pada saat itu memang penyimpanan ini tempat penyimpanan senjata. Ya, yang ini di mana gedung, pasti ruangan. ada misiu-misiu yang mengeluarkan bau Asap, tidak sedap iya. mungkin ya. Jadi bisa dikeluar lewat sini gitu. Jadi ada cerobong asapnya. Lumayan tinggi. Silakan nyalakan.
Katanya mitos di warga sini ini Kadang suka ada yang memukul cerobong ini. Gitu, padahal ya kita lihat di sini ya lokasinya ini jauh banget dari rumah warga. pertama kan sepi lah gitu. Dan ini sepi. Jam Tapi 6 memang juga selalu udah nggak ada. selalu bunyi ya. Iya. Selalu bunyi gitu. Dan sangat keras sekali. Ini padahal tadi abisnya pakai tangan ya, pakai jari lah dipukulnya. Kalau pakai batu Tuh, itu pakai jari aja udah lumayan kenceng suaranya. Gitu. Itu mitos dari warga sekitar. Oke, kita mungkin lanjut aja. Nanti kita ke Teh ya, kita omongin yang ini yang kuda itu ya. Dan katanya juga selalu ada kuda yang lewat rumah warga. lewat rumah warga, jadi beraktivitas lewat. Nah, kita pengen cari tahu lagi lebih dalam kuda ini pemiliknya siapa? Dan pergi kemana aja gitu. Ya, oke. Yang menungganginya juga siapa? Ya. Oke, yuk lanjut aja. Lewat sini. Ih, jangkung saya juga nak. Bisa ya? Lewat dia. Lewat tangga itu. Iya, Itu landai. lebih itu, lebih deket ya. Dan katanya selalu ada suara kuda, kuda beraktivitas lah kuda gitu ya, Bolak-balik gitu. entah kemana. Itu kira-kira menurut Teteh di sini memang ada aktivitas dari penunggang kuda itu sendiri nggak sih? Sebenarnya kalau boleh dibilang bukan dari sini ya. Bukan dari sini ternyata. Bukan, cuman perlintasan iya. Oh, jadi hanya melintasi benteng ini gitu. Jadi sering warga teh ada. Malah yang di sini aura yang paling bawah itu lebih bagus. Itu sosoknya putih, pakai sorban. Sosok bawah ini yang tepat. Yang barusan. Ruangan yang kita lihat Selain tadi yang Teteh bilang ada penjaganya. Dan auranya juga ada yang nggak enaknya, tapi itu dijaga juga. Gitu. Oleh Malah pribumi yang menjaga ya. Jadi dia Kita coba. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten sareng sahaya. kalau anu ning paling itu. Linggih. Oh, tempat anu senjata itu yang banyak. Abi manggilna eyang atau napi abah? Mbah, Sareng basaha punten. mau dibejakeun saha namanya. Mau. Tanyakeun we kana narasumber saha cenanya. Oh, terang. Ya, Anu tenang. osok ngurus di ieu patempatan saha. Oh, mohon. Janten hoyong terang abah abi teh sareng sadayana. Ieu teh kantosna dibangun ku Belanda nganggo tanagi warga pribumi. Pribumi sadayana ge nya Pribumi pagernya. Sadayana ku pribumi. Ngan kaula merenanya aya ngajungjung Mohon. masyarakat orang ulah nepikeun ka disia-siakeun tenaga teh. Yang panginten. Jadi interaksinya tadi cukup segitu ya, yang masuknya juga. Tapi pada intinya sih abah yang tadi memberikan ujangan bahwa dibangunnya benteng walaupun oleh pribumi, karena pada saat itu tenaga pribumi memang lebih dibutuhkan, lebih unggul, Ya, harus lebih unggul gitu. Dihargailah. Dan setelah itu juga untuk menjaga hasil dari karya pribumi. Ini sebagai karya pribumi sebenarnya gitu, walaupun di bawah penanganan Belanda. Mungkin itulah yang bisa disampaikan ya teh ya. Lupa saya udah berangkat. Saya juga kaget ya, karena saya mau ngangkat juga, aduh ya Allah, hampura teh. Lain tanya angka lanjut gitu. Terlalu gede. Ya, oke mungkin lanjut aja. Kita lanjut. Ya. Aku udah puas.
Kita mau lanjut ke ini ke Karomah langsung atau gimana? Teh? Ke Karomah langsung? Tapi kalau ke rumah susah, mendingan Ki. dipanggil kita cerita sejarah nawe lah. Ya. Cerita sejarah berarti nggak usah ke Karomah. Ya, nggak usah lah. Soalnya Gimana, Mas? pertama si bapak bukan salah satu kuncian di sana gitu kan. Yang keduanya juga menghindari hal-hal yang nantinya berbau negatif ke si bapaknya gitu. Merasa enak ya, gitu betul. kan, ya. Nah, kira-kira di mana teh lokasi yang enak buat di tempat saung tadi? Kita di depan aja ya. Di depan. Kita Kita langsung aja. Ini alhamdulillah tentang benteng berarti udah clear. udah clear. Dan katanya juga di sini tuh di dekat benteng Gadung ini ada makam Iya, makam Keramat Iya, Petilasan. petilasan makom. Nah, apakah ada hubungannya dengan benteng ini? Mungkin kalian pengen tahu. Nantilah saksikanlah ya. Mungkin itu seperti itu. Ya. Mata karun cenanya mata kaula mah ngajaga we kata plak cenana ingong cenah di dieu nya. Nya tah. Itu mbah nu ketepak-ketepak kuda sanes. Oh, di mana ada teh, Bah? Di mana ya kuda teh yang terang abi sareng. Kuda naonnya kuda mah kuda kaula atuh. Oh, berarti badai ka mana? Ka mana itu teh? Saha? Kuda teh abah teh badai ka mana? Bade di mana? Di mana badai ka mana? Uji dia Nya teh imah atuh. Oh, teh anu dihandap. Janten salores nama ngajagi, Bah. Ieu babah teh ka. Nya ngajagaan wilayah ieu. Umat ieu kahidupnya ulah poho kanu salat. Amin. Ulah kabawa ku sakaba-kaba. Amin. Nya Amin. leketkeun kanu wiridan. Amin. Insyaallah. Ulah aya cenah ye anu ilmu hideungna urang bawaan cenah nya mah gampang menang duit montongnya. Punten satacana ieu sareng abah. Eyang asa nanti abah. Saha cing. Angga ulung kana eyang angga ulung. Enggak ulung. Bukan ternyata. Lu bina dihandap. Janten si abah mulai ada teh kuda teh terus janten leres gitunya anu sok kawenehan gitu ngadangu suara kuda gitu. So gali deui sejarah. Gali deui ieu agama urang. Sorry. Insyaallah. Aya pesan-pesan tertentu kan masyarakat anu di dia anu caket-caketna kan. Ulah sieun nya. Ku hasilna naon ge pasti bisa nyaratok. Nah, Alhamdulillah. Nyai atur nuhun bah tos ngajagi ieu benteng wargi-wargi. Ya, tuh. Si kakak. Pendeta itu mah. Pendekar. Yang pakai kuda itu kak? Tapi bener itu makamnya itu Eyang Ranggawulung. Itu mah petilasan ya. Oh tadi yang masuk itu bener itu. Bawa Ranggawulung itu. Yang suka bolak-balik di sini? Ya banyak mana? Oh banyak namanya, tapi memang dikenalnya Ranggawulung lah gitu Ya ya. tahu di sini mah ya. Cuman dari diurus atau diurus halusnya. Dia mintanya kayak gitu, harusnya petilasannya diurus. Ya tahu namanya petilasan itu kan sejarah. Ya. Sebenarnya mah dipegang sama bapak ini juga bisa ya sebenarnya. Ya bisa tahu mau mah. Kalau mau ada peluang Dalam pak. lagi Lebih ilmunya. dalam lagi. Cuman bapaknya ada mau. Mungkin karena merasa belum menguasai juga gitu jadi. Nggak punya rasa nggak enak. Oh nggak enak. Mungkin karena emang bukan daerah Eropa juga Ya, gitunya. Mungkin. tadi mohon maaf ya, suaranya agak pelan karena tadi awalnya kita mau ngobrol-ngobrol aja, tiba-tiba masuk. Ya, Jadi suaranya ini mikrofonnya belum aktif gitu. Cuma nanti kita tambahkan subtitle aja ya. ya. Itu aja. Ternyata benar ya mitos yang suara kuda itu nyapanya. Ternyata leres. Jantan. Emang itu adalah dari yang Ranggawulung. Untuk menjaga masyarakat di sini. Jadi tidak ada expect atau untuk mengganggu, tidak justru menjaga gitu.
menjaga di Yang sini. juga ada disampaikan, ada pesan-pesan Pak mungkin Tapi untuk memang yang dari sini udah suka ada. Suka ada yang mengganggu. Bukan mengganggu, yang bawa Nampaknya. kuda. Oh, dari sini juga ada. Iya. prajurit-prajurit yang ngejaga ini juga. Yang tapi pakai benar topi katanya. Gitu, tuh. Ya, yang pakai topi boleh. Tapi benar ke ini ke Kolecer, Benteng Kolecer bolak-balik. Semua Sumedang. Oh, Benteng-benteng di Sumedang. pantauannya dari sini. Dan mungkin juga ada pesan-pesan untuk orang-orang ya, jangan sampai tempat bersejarah itu harus di kayak yang tadi ya, cing urang cokot anu hideungna, cing urang cokot anu bodasna, jangan sampai seperti itu. Alangkah baiknya mungkin emang di setiap tempat itu ada penunggunya ya, ada penunggunya. Alangkah baiknya jangan digunakan seperti hal yang tidak itu, meminta hal yang enggak gitu, kayak kasarnya apa sih, Am? Dari hal-hal yang perkara bukan kebaikan. Tadi juga sebenarnya ini udah dijaga dengan baik ya, kebersihan, struktur bangunannya, walaupun ada bacaan-bacaan yang nggak jelas jadi bapak ini sungguh amanah menurut saya menjaga bersih lah, memang bersih. Cuman tidak hanya bapak saja yang menjaga, harusnya dari pengunjung mungkin warga sekitar harus lebih perhatikan Kebersihan, jangan sampai juga merusak. Untuk bangunan-bangunan bersejarah kayak gini jangan sampai dirusak lah, apalagi dicoret-coret kayak tadi ya. Itu sangat disayangkan sekali, karena mungkin kedepannya tidak akan ada bangunan bersejarah lagi gitu yang kayak gini. ya. Ditakutkan seperti itu, makin bertambahnya usia bumi, hal yang seperti ini dikesampingkan, yang pada akhirnya kita nggak ada jejak sejarah. Kenapa kita harus melestarikan? Karena mungkin biar anak cucu kita bisa melihat bangunan-bangunan bersejarah. Dan tahu. Dan ceritanya ya. tahu sejarah Sumedang itu seperti apa. Betul, khususnya Sumedang. Oke, mungkin dari Bapak sendiri ada tambahan, Bapak? Cukup ya, Pak ya. Alhamdulillah. Mungkin semoga jadi informasi yang baik ya buat kita semua. Ya, dapat berkahnya juga. Kita semua umumnya untuk warga. Dan jangan lupa nanti setelah ini kita berdoa untuk ini ya, yang makam itu, yang Rangga Wulung. Oke. Dari kakak ada lagi nggak? Nggak ada, cukup. Oke, ibunya kemana? Ada. Ada. Oke, mungkin langsung close aja ya. Udah cukup, dicukupkan, cukupkan. Oke, terima kasih sudah menemani kita, dan hatur nuhun juga ke Bapak Panhana, ya. hatur nuhun pisan. Hatur nuhun. Semoga menjadi satu pelajaran dari ini. Kalau misalkan ada informasi yang kurang jelas atau tidak akurat, ada beberapa masyarakat yang tidak membenarkan, boleh ditambahkan kolom komentar ya. Kita berbagi ilmu, berbagi informasi gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya. Melestarikan itu lebih baik gitu Ya, kan. betul. Apalagi ini budaya kita atau peninggalan-peninggalan nenek moyang kita, leluhur kita gitu di masa penjajahannya gitu kan, di saat itu. Jangan sampai anak cucu kita nanti nggak tahu sejarah ya. Gitu. Itu Oke, juga mungkin dari sekian. mungkin sekian. Saya Ilham. Saya Abi, Saya Lia. kakak, Kakaknya mana? Neng. Ada. Dan Sama beserta Acong tim. mana? Ya, Acong mana? Ya, dari Acong kemana deh? Ya, mungkin semua tim Bertiga TV pamit undur diri. assalamualaikum. Jangan lupa. Oh iya, gue lupa. Jangan lupa. Gue sendiri lupa. Subscribe, like, komen, dan komen, kalau share. perlu share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.